Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yosina Idara Hakbau dengan NPM 12114201210217 dari kelas keperawatan D. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dari dosen pengampu yang terhormat Ibu Grace J. Wakano SKF MKep. Saya mahasiswa program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Ibu dosen dan teman-teman dapat melihat di sini ada gambar contoh anatomi sistem pencernaan. Pengertian anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal atau mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Pencernaan dibagi menjadi dua, yang pertama pencernaan mekanik dan yang kedua pencernaan kimiawi, di mana pencernaan mekanik yaitu pencernaan makanan secara fisik, mengubah bentuk kasar menjadi halus seperti mengunyah, menggiling, mengaduk, menekan, maupun melumatkan. Yang kedua, pencernaan kimiawi, di mana pencernaan kimiawi yaitu pengubahan zat makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Yang berikut kita masuk pada organ sistem pencernaan pada manusia. Susunan saluran pencernaan terdiri dari 1. Mulut atau oris, 2. Faring atau tenggorokan, 3. Esofagus atau kerongkongan, 4. Ventriculus atau lambung, 5. Intestinum minor atau usus halus, 6. Kelenjar pankreas, 7. Hati, 8. Intestinum mayor, dan yang ke-9 anus. Dari 9 susunan saluran pencernaan, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, mulut. Mulut atau oris merupakan organ yang pertama dari saluran pencernaan. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Secara umum, mulut terdiri atas dua bagian. Yang pertama, bagian luar yang sempit atau vestibula, yaitu ruangan di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Dan bagian yang kedua yaitu rongga mulut atau bagian dalam, yaitu rongga mulut yang dibatasi sisinya oleh tulang maskilaris, palatum, dan mandibularis. Di sebelah belakang bersambung dengan faring. Di dalam mulut terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur, sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencekera makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencerna terpenting bagi manusia, yaitu enzim pitalin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan, terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pencernaan. Yang kedua, faring. Faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam faring terdapat lengkung faring, yaitu tonsil atau amandel, atau kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung. Di depan ruas tulang belakang, ke atas bagian depan rongga berhubungan dengan rongga hidung.
Tekak berdiri tegak dari bagian superior, yaitu bagian yang sama tinggi dengan hidung. Bagian media yaitu bagian yang sama tinggi dengan mulut. Dan bagian inferior yaitu bagian yang sama tinggi dengan laring. Bagian superior disebut nasofaring. Pada nasofaring bermuara tuba yang menghubungkan tekak dengan ruang gendang telinga. Bagian media disebut orofaring, bagian di berbatas ke depan sampai ke akar lidah. Bagian inferior disebut laryngofaring yang berhubungan orofaring dengan laring. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Menurut histologi, esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior atau sebagian besar adalah otot rangka, bagian tengah atau campuran otot rangka dan otot halus, serta bagian inferior atau terutama terdiri dari otot halus. Ibu dosen dan teman-teman dapat melihat ini adalah contoh lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama kardila, yang kedua fundus dan antrium. Lambung memiliki fungsi yaitu 1. Menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam. Kedua, mengaduk makanan dengan cara meremas. 3. Mencerna makanan dengan bantuan enzim. 4. Pencernaan lemak dimulai di dalam lambung. Yang berikut usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus juga merupakan saluran panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus dibagi menjadi yang pertama usus 12 jari atau duodenum yang memiliki panjang sekitar 25 cm atau 0,25 meter. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Usus kosong atau jejunum merupakan usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum. Panjangnya sekitar 7 meter. Yang ketiga, ileum. Ileum atau usus penyerapan merupakan usus halus yang berbatasan dengan jejunum dan intestinum cruentum. Disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Panjangnya kira-kira sekitar 1 meter. Usus halus memiliki fungsi utama, yaitu menerima zat-zat makanan yang mudah dicerna untuk diserap melalui kapiler, menyerap protein dalam bentuk asam amino, menyerap karbohidrat dalam bentuk emulsi atau lemak. Yang berikut kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak dekat ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limpa, dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar sekitar 5 cm. Kelenjar pankreas menghasilkan 1. Hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur atau menurunkan kadar gula dalam darah. Yang kedua, berfungsi untuk menghasilkan beta pankreas yang banyak mengandung enzim. Yang berikut, hati atau hepar. Hati merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan dan di bawah sekat rongga dada. Menghasilkan cairan empedu dan ditampung di dalam kantung empedu atau vesica velea. Ibu dosen dan teman-teman dapat melihat di samping bawah kanan saya terdapat gambar hati atau hepar. Selanjutnya kita masuk pada usus besar, di mana usus besar merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta merupakan terusan dari usus halus. Panjangnya usus besar 1 meter dengan lebar 5-6 cm. Terdapat bagian-bagian usus besar. Yang pertama sekum, yang kedua usus buntu, dan yang ketiga kolon atau usus tebal. Yang terakhir, anus. Anus merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Anus terletak di dasar pelvis.
Di anus terjadi proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk kolon. Proses pengeluaran feses melalui anus disebut defekasi. Ibu dosen dan teman-teman dapat melihat di bawah ini ada contoh gambar anus. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom.